Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 361 sampai bab 370. Lacey menjawab, dia salah satu pekerja konstruksi saya. Memutar matanya, Nancy mengejek, Jenderal yang Maha Kuasa, bekerja di lokasi konstruksi Anda. Sungguh bercanda, ketika wanita lain mengutarakan seperti itu. Lacey tidak bisa menahan diri untuk tidak membatasi dirinya sendiri. Memang, jika Lone Wolf benar-benar jenderal yang maha kuasa, mengapa dia memindahkan batu bata di lokasi konstruksinya? Dia pasti salah. Aaron memimpin keluarga Hinton untuk menyambut sang jenderal. The Riverdale Hintons menyambut Anda, jenderal. Hampir tidak menjentikkan pandangan mereka. Lone Wolf bersenandung mengakui tetapi sebaliknya mengabaikan mereka. Dia bergerak melewati kerumunan, menuju deretan kuburan. Aaron mengayunkan tangannya pada para pelayan yang berdiri di samping. Memerintahkan, biarkan upacara dimulai. Mereka langsung beraksi. Beberapa memainkan musik sedih sementara yang lain membawakan makanan ke meja yang terletak di depan kuburan. Persembahannya sangat luar biasa. Dengan babi dan domba panggang utuh, segala macam buah, dan anggur. Di dekat bagian belakang kelompok, Daniel mendesak Zeke dengan lembut. Ayo pergi sebelum jenderal melihat kita. Akan buruk jika dia memutuskan untuk berkomentar mengapa kita ada di sini. Zeke menggelengkan kepalanya. Ayah, kita tidak bisa pergi sekarang. Orang-orang jenderal telah memblokir gerbang. Kita akan menarik lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan dengan mencoba berpura-pura pergi sekarang. Baiklah kalau begitu. Kurasa kita akan tinggal lebih lama lagi. Lelaki yang lebih tua itu setuju. Tapi ingat, jangan bersuara. Sebenarnya, jangan bergerak sama sekali. Kita tidak boleh menarik perhatian pada diri kita sendiri. Keluarganya mengangguk patuh. Nancy menatap Zeke dengan marah. Mendesis, kita seharusnya pergi sekarang. Tapi tidak. Kamu hanya harus berjanji untuk tinggal lebih lama. Lihat apa yang telah kamu lakukan sekarang. Kita dalam banyak masalah. Zeke bisa merasakan sakit kepala terbentuk. Tidak heran rumor mengatakan Nancy benar-benar bisa menyimpan balas dendam. Dia tidak akan membiarkan semuanya berlalu. Lone Wolf menyapu ke batu nisan. Para Hinton mengikuti matanya. Mereka sangat ingin tahu leluhur mereka yang pernah menyelamatkan nyawa jenderal yang maha kuasa. Di luar gerbang kuburan, para penonton juga menjadi bersemangat. Wow, jadi salah satu leluhur mereka benar-benar menyelamatkan nyawa jenderal yang maha kuasa. Keberuntungan apa yang mereka miliki? Aku ingin tahu siapa di antara mereka yang menyelamatkan sang jenderal. Mungkin aku bahkan mengenal mereka. Set, diam. Jenderal sedang mencari batu nisan penyelamatnya. Jadi kita akan segera tahu siapa itu. Setelah beberapa saat, ekspresi kecewa muncul di wajah sang jenderal. Dia menuduh, mengapa penyelamat saya tidak dimakamkan di sini? Sambil menelan ludah, Aaron berkata dengan tegang, tidak di sini. Itu tidak mungkin. Semua anggota keluarga kami dimakamkan di sini. Pak, ada banyak kuburan di sini. Mungkin Anda bisa memberi tahu saya siapa yang Anda cari dan saya bisa membantu Anda mencari mereka. Saya tidak tahu namanya. Saya hanya ingat bagaimana penampilannya. Dia tidak ada di antara foto-foto yang saya lihat. Apakah Anda yakin semua anggota keluarga Hinton dimakamkan di sini? Harun mengangguk mantap. Tapi tentu saja. Tiba-tiba, sebuah suara berseru dengan keras. Saya pikir Anda melupakan seseorang di sini. Mengikuti suara itu, keluarga Hinton sangat marah ketika mereka melihat pemiliknya. Itu adalah Zeke, jenderal yang maha kuasa sedang berbicara dengan patriark mereka. Siapa dia untuk mengganggu mereka? Dan dengan nada yang begitu dingin dan tidak sopan juga. Gelombang keputusasaan menimpa Daniel dan dia bergidik. Dia telah berulang kali mengingatkan Zeke untuk tidak melakukan apapun. Namun pria yang lebih muda itu masih tidak dapat menahan diri. Apa yang harus kita lakukan jika jenderal memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban kita? Zeke Williams, tutup mulutmu.
Aaron berseru. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Beralih ke jenderal. Dia melanjutkan. Tuan, tolong jangan marah. Dia bukan bagian dari keluarga Hinton. Saya akan segera mengusirnya. Daniel buru-buru angkat bicara. Maafkan saya, Tuan. Kami tidak bermaksud mengganggu Anda. Kami akan segera pergi. Dia menarik Zeke. Ingin menarik pria yang lebih muda itu pergi jika perlu. Tunggu. Perintah Lone Wolf. Daniel dan keluarganya gemetaran. Mereka tahu sang jenderal tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Memusatkan perhatiannya pada Zeke secara khusus. Lone Wolf bertanya, apa maksudmu tadi? Tepat seperti yang saya katakan. Ada satu lagi anggota keluarga Hinton di sini. Zeke menunjuk ke guci yang ada di lengan Daniel. Oh, kalau begitu biarkan aku melihatnya. Dengan itu, sang jenderal melangkah ke arah Daniel. Aaron buru-buru menjelaskan. Tuan, saya rasa tidak perlu untuk itu. Guci itu milik seorang wanita desa belaka. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Tidak mungkin dia adalah orang yang menyelamatkan Anda. Dia juga diasingkan dari Hinton, keluarga. Lone Wolf tidak pernah goyah dalam langkahnya saat dia terus mendekati Daniel. Zeke menyarankan, Ayah, izinkan dia melihat foto itu. Mungkin itu penyelamatnya. Pada titik ini, Daniel mulai marah pada menantunya. Bagaimana jika sang jenderal melihat foto itu dan menghancurkan guci itu dengan marah ketika dia mengetahui bahwa itu bukan penyelamatnya? Betapa cerobohnya kamu, Zeke. Tidak punya pilihan lain. Dia membuka bungkusan jas dari guci ibunya dan menunjukkan foto itu kepada sang jenderal. Lone Wolf melihatnya sekali dan matanya menjadi cerah. Dia melepas jubahnya, meluruskan posturnya, dan memberi hormat dengan tajam. Penyelamatku. Akhirnya aku menemukanmu. Terimalah salamku. Anak buah Lone Wolf juga mendekat, memberi hormat secara sinkron. Tolong terima salam kami. Suara mereka yang kuat menggema di seluruh Hinton Hollow. Dengan beberapa ratus pria berseragam militer memberi hormat, itu membuat pemandangan yang megah. Semua orang yang hadir tercengang pada pergantian peristiwa ini. Hal yang tidak mungkin benar-benar terjadi. Wanita yang telah dikuburkan bersama para pelayan dan hampir diusir dari Hinton Hollow sebenarnya adalah penyelamat jenderal yang maha kuasa. Nasib benar-benar mempermainkan mereka. Jika sang jenderal mengetahui bagaimana keluarga Hinton telah memperlakukan penyelamatnya dengan buruk ketika dia masih hidup, apakah dia akan menghancurkan mereka dengan marah? Itu bukan suatu ketidakmungkinan. Seluruh tubuh Daniel gemetar karena kekuatan emosinya. Dia berada di atas bulan dan terkejut ketika dia mengetahui bahwa ibunya adalah orang yang menyelamatkan sang jenderal. Dia juga sangat gugup dan waspada melihat begitu banyak orang militer, khususnya jenderal, menunjukkan rasa hormat kepada ibunya. Memegang guci itu erat dengan satu tangan. Dia menggunakan tangan yang lain untuk membalas rasa hormat mereka dengan canggung. Lone Wolf dengan hati-hati mengambil guci itu darinya. Berkata, siapa yang menggali sisa-sisa penyelamatku? Mengambil napas dalam-dalam, Daniel menatap Aaron saat dia menuduh. Mereka memaksa kita untuk menggalinya. Tatapan Lone Wolf perlahan melayang ke Aaron. Pada saat yang sama, Adam dan Aaron sama-sama berkeringat karena apa yang terjadi. Mengapa sesuatu yang melodramatis seperti ini terjadi pada kita? Dia akan membunuh kita jika dia tahu kita menindasnya seumur hidup. Aaron adalah yang pertama pulih. Dia melaksanakannya ke depan dan mencoba menjelaskan. Tuan, saya memang orang yang mengatur agar dia digali. Saya ingin memindahkannya ke lokasi yang lebih baik sebagai tanda hormat saya. Benarkah? Lone Wolf tersenyum tipis. Tapi saya berani bersumpah saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa dia hanyalah seorang wanita desa biasa dan bahwa Anda akan mengasingkannya dari kuburan keluarga ini. Keringat dingin membasahi punggung Aaron saat dia tergagap. Tuan. Itu, aku salah. Mengira dia orang lain. Betulkah? Sang jenderal bertanya dengan curiga. Adam mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan saudaranya. Pak, dia istri saya. Ketika saya berada di titik terendah, dia ada di sisi saya untuk berbagi beban saya. Kami akan selalu berterima kasih padanya untuk itu. Mengapa kami mengusirnya dari keluarga? Hanya dengan melihat Adam, amarah Lone Wolf meningkat dan dia sangat kuat untuk memukuli pria di depannya. Dia telah mendengar tentang bagaimana pria ini selalu menindas Zeke, Lacey, dan bahkan Daniel dan Hannah. Pada akhirnya, dia masih berhasil mengalihkannya dengan paksa dan menyingkirkan perasaan kasarnya.
Sekarang bukan waktunya untuk memberi pelajaran di pria malang itu. Keheningannya menyebabkan suasana menjadi tidak nyaman dan tegang. Mencoba memecah ketegangan, Aaron berteriak, "Hei kamu, tim pilih. Apa yang masih kalian lakukan berdiri di sekitar? Mulai bekerja." Tim segera melakukan apa yang diperintahkan. Menuju ke petak leluhur dan menyekop tanah. Mengamati para pria, Lone Wolf mencibir ketika dia berkomentar. Seharusnya menjadi kehormatan keluargamu jika penyelamatku dikuburkan bersama mereka. Namun di sini kamu mencoba menguburnya di posisi yang lebih rendah dari leluhurmu. Omong kosong apa ini? Saya minta maaf, Pak. Instruksi saya tidak cukup jelas prosesnya. Aaron buru-buru menjawab. Beralih ke para pekerja. Dia memerintahkan. Berhenti. Siapapun yang menyuruhmu menempatkannya di sana. Seperti yang saya katakan berkali-kali sebelumnya. Kita harus menguburnya di depan kuburan. Kata-kata itu baru saja keluar dari bibirnya ketika dia gemetaran. Semua orang juga terkejut melihat bagaimana keadaannya. Mau tak mau mereka teringat akan apa yang Zeke katakan sebelumnya. Aaron akan memohon untuk menguburkan Ibu Daniel di kepala makam leluhur keluarga Hinton. Mau, kata-katanya menjadi kenyataan. Apakah Zeke semacam ramalan yang bisa memprediksi masa depan? Tidak masuk akal. Hanya ada satu penjelasan. Dan itu adalah Zeke yang sudah tahu sebelumnya bahwa Ibu Daniel adalah penyelamat jenderal yang maha kuasa. Tetapi jika keluarga Hinton bahkan tidak mengetahui hal ini, lalu bagaimana mungkin orang luar seperti dia mengetahuinya? Kecuali, dia tahu jenderal itu. Pikiran itu membuat semua orang ketakutan. Tidak butuh waktu lama untuk secara resmi memindahkan Ibu Daniel ke tempat peristirahatan barunya. Ini membuat para penonton di luar gerbang mencemooh dan mengejek. Hahaha. Plot pertama dari kuburan leluhur keluarga Hinton sebenarnya adalah orang luar. Aneh sekali. Yah, dia adalah penyelamat sang jenderal. Seharusnya menjadi kehormatan bagi keluarga untuk memilikinya di sana. Aku hanya ingin tahu apakah ada orang yang tidak tahu kebenarannya akan tertawa terbahak-bahak jika mereka melihatnya. Pipi Aaron memerah ketika dia mendengar mereka berbicara. Melihatnya, Lone Wolf berkata, "Mulai upacara." Aaron dengan patuh berteriak, "Biarkan upacara dimulai." Untuk kedua kalinya hari itu, musik muram terdengar. Zeke pergi ke sisi Daniel. "Ayah, mari kita beri hormat juga." Pada saat itu, air mata mengalir tak terkendali di wajah pria yang lebih tua itu. Sebuah mimpi yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade akhirnya terwujud. Ibunya secara resmi dimakamkan bersama leluhur keluarga Hinton, yang menjadikannya salah satu dari mereka. Akhirnya, dia tidak perlu menanggung rasa bersalah karena mengecewakannya lagi. Dia tidak ingin merasa seperti itu lagi. Dengan Hana memegang bisepnya, dia berpindah ke antrian sehingga mereka bisa memberi hormat. Di belakang mereka, Lacey melakukan hal yang sama dengan Zeke. Nancy masih tergeletak di tempatnya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Zeke Williams bisa mengetahui siapa penyelamat jenderal yang maha kuasa itu. Apakah dia tahu jenderal itu? Dia lebih baik mati daripada memilih untuk mempercayainya. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi pada pria itu. Gumamnya pada dirinya sendiri sebelum bergabung dengan barisan. Lone Wolf bergerak maju dan memimpin kepalanya selama beberapa detik untuk menunjukkan rasa hormat, yang diikuti semua orang. Setelah itu, tibalah saatnya Harun mengucapkan eulogi. Karena tidak menyiapkan satupun untuk Ibu Daniel, dia harus memikirkan sesuatu saat bepergian untuk memuji perbuatannya. Setengah jam kemudian, upacara selesai. Hati Adam dan Harun akhirnya kembali ke dada mereka dari tempat mereka berada di tenggorokan selama ini. Setelah upacara selesai, tidak mungkin sang jenderal akan melihat mereka memperlakukan abu penyelamatnya dengan buruk. Bukan. Mereka akan segera menyadari bahwa orang tidak boleh menghitung ayam mereka sebelum menetas. Lone Wolf langsung menuju sudut kuburan. Berjongkok di lubang kosong tempat Ibu Daniel dulu dikuburkan. Jantung kedua saudaranya berdetak lebih cepat atas tindakannya. Suara pria itu dingin ketika dia menuduh. "Kamu awalnya menguburku di sini di sebuah plot untuk para pelayan, bukan?" Raut panik terlihat di wajah keluarga Hinton. Keringat bercucuran di wajah Aaron saat dia terengah-engah. Tidak bisa menemukan alasannya. Apalagi dengan bukti konkret seperti yang ada di hadapannya. Lone Wolf berkata, beraninya kalian sekelompok cacing tak mengucapkan selamatku. Kalian semua, berlutut dan mohon maaf mulai sekarang sampai pagi berikutnya."
Tidak ada yang berani menyampaikan perintah langsung darinya dan mereka semua berlutut dengan bunyi gedebuk keras. Lone Wolf kemudian memusatkan perhatian pada Adam. Kebencian membuatnya menggertakkan giginya dan dia menggeram. Sebagai suami penyelamatku, kamu tidak hanya tidak melindunginya, tetapi kamu juga membawa ke kematian dini. Bahkan setelah kematian, kamu tidak mengizinkannya dikuburkan di sini, di Hinton Hollow. Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu harus berlutut di sini selama 3 hari ke depan untuk menebus dosa-dosamu. Adam merasa depresi menguasai dirinya. Mengabaikan fakta bahwa akan sangat miring untuk berlutut di sini selama 3 hari. Dia adalah seorang lelaki tua sekarang dan tubuhnya tidak akan dapat bertahan. Tetapi mengingat itu adalah perintah dari jenderal, dia hanya bisa memimpin dan menyetujui. Selanjutnya, sang jenderal memandang Lacey dan yang lainnya. Terima kasih telah melindungi jenazah penyelamatku sekarang. Kalian berlima bertanggung jawab atas mereka. Pastikan mereka terus berlutut selama durasi yang aku tetapkan untuk mereka. Tidak kurang dari 1 menit pun. Mengangguk, Zeke berjanji. Jangan khawatir. Aku akan mengawasi mereka. Dengan itu, Lone Wolf pergi bersama anak buahnya. Keheningan yang mematikan turun ke kuburan sekali lagi. Zeke mencoba menarik Daniel berdiri. Ayah. Bu, bangun. Jenderal ingin kita mengawasi mereka. Yang berarti kita tidak perlu berlutut. Daniel menghela napas lelah dan mengeluh. Zeke, jangan repot-repot. Biarkan aku berlutut di sini. Aku mengecewakannya sebagai putra dengan tidak menguburkannya di antara para leluhur segera setelah dia meninggal. Hana menimpali. Itu benar, Zeke. Hari ini, ibu bisa pindah ke tempat istirahat baru. Jadi kita harus tetap memberi hormat. Oke, menyerah pada mertuanya. Dia memusatkan perhatiannya pada Lacey. Lacey, ayo pergi. Mum dan Dad sudah cukup di sini. Kita masih perlu memasukkan proyek Whiteridge ke Linton Group. Lacey mengoordinasikan dan mengoordinasikan. Zeke, hal-hal itu tidak penting dibandingkan dengan nenekku. Kamu dan Nancy dapat menangani proyek Whiteridge. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua dan nenekku. Merasa jengkel tetapi tidak melihat pilihan lain. Dia mengangguk, baik-baik saja maka. Dia adalah Marsekal Agung. Kebanggaan bangsa. Tidak mungkin dia akan berlutut. Melirik Nancy. Dia mengucapkan, ayo, ke Whiteridge. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan melontarkan pertanyaan yang sangat valid. Bagaimana Anda mengetahui penyelamat jenderal yang maha kuasa adalah nenek saya? Ini adalah pertanyaan yang sangat ingin diketahui semua orang. Jadi mereka memasang telinga untuk mendengarkan. Sengaja berpura-pura bodoh. Zeke membalas. Tidak sulit menebaknya. Kamu menebaknya. Bagaimana? Itu mudah. Bukankah ada desas-desus bahwa penyelamat jenderal yang maha kuasa telah disiksa oleh keluarga Hinton? Yah, satu-satunya orang yang memenuhi kriteria di antara orang mati adalah dia. Nancy mengernyit kesal. Menyatakan dengan nada menghina. Dan di sini memikirkan ada sesuatu yang luar biasa tentangmu. Ternyata selama ini aku benar dan kau sama tidak berguna seperti biasanya. Keluarga Hinton santai mendengarkan. Menghela napas lega. Mereka sangat bersyukur karena Zeke tidak begitu mengenal sang jenderal. Ayo pergi. Nancy, kontrak untuk Whiteridge sudah ditandatangani jadi kamu harus melaksanakan persyaratannya. Desak Zeke tidak sabar. Wanita keras kepala itu menolak. Aku tidak akan pergi bersama sendirian. Bagaimana jika kamu tiba-tiba memiliki pikiran sesat dalam perjalanan ke sana? Selain itu, proyek itu adalah milik pahlawanku. Jadi itu tidak akan melarikan diri dalam waktu dekat. Aku bisa pergi kapanpun aku suka. Zeke menatap Nancy sebelum melihat ke arah Lacey. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Apa? Kecuali semua wanita di dunia selain kamu sudah mati. Aku pasti tidak akan pernah memiliki pikiran mesum tentangmu. Aku akan membunuhmu. Dan begitulah Zeke pergi sendirian ke Whiteridge. Prosedur untuk memasukkan Whiteridge ke dalam Linton Group benar-benar membingungkannya karena sangat rumit. Memilih untuk mencari bantuan. Dia menelepon Dawn agar dia datang dan menyelesaikan masalah. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah menutup perjanjian lain yang berjumlah lebih dari 1 miliar, dia sangat terkejut sehingga suaranya bergetar. Zeke, kau benar-benar hebat. Bolehkah aku bertanya berapa banyak Lacey yang membayarmu setiap bulan? 5.000. Tunggu. Setelah aku menangkap The Nightingale, dia memberiku kenaikan gaji 500.
Jadi itu 5.500 sebulan. Fajar tertawa terbahak-bahak. Zeke, aku akan jujur padamu. Aku tidak berencana bekerja untuk Lesi lagi. Aku ingin memulai perusahaanku sendiri. Bagaimana kalau kamu datang dan menjadi tenaga penjualku saja? Aku bisa membayarmu 10 kali lipat. Dia memberi. Bahkan 100 kali lipat. Jika itu masih belum cukup, aku bisa menyerahkan diriku padamu. Tanpa ragu sedetik pun, Zeke menutup telepon. Dia benar-benar membencinya ketika orang menutupi sesuatu. Di rumah teh Grand Imperial, biasanya, hanya ada 2 orang yang diizinkan masuk ke kantor Hades. Salah satunya adalah pria itu sendiri. Tentu saja. Dan yang lainnya adalah sahabatnya, Eclipse. Namun, hari ini ada orang ketiga. Patriark keluarga paling terkemuka di Riverdale, Gavin Forrest. Dia ada di sini karena dia ingin meminta bantuan Hades melawan pria terkutuk itu, Zeke Williams. Bajingan itu tidak hanya melumpuhkan putranya, merusak wajah putrinya yang cantik, dan mempermalukan keluarga Forrest. Dia juga telah memperpanjang kekuatan dunia bawah di Riverdale. Tanpa dukungan dari dunia bawah, keluarga Forrest pada dasarnya terlatih-tatih di kaki terakhirnya karena sebagian besar bisnis mereka bergantung pada transaksi curang seperti itu. Demi bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan selain mencari Hades. Wajah Hades tetap kosong saat dia mendengarkan Gavin mengutarakan keluhannya. Ketika orang lain selesai berbicara, Hades berbicara dengan nada acuh tak acuh. Dia hanyalah semut di bawah sepatu bot saya. Jangan khawatir. Saya sudah mengirim orang-orang saya untuk merawatnya. Kecuali ada kecelakaan, Williams akan melakukannya. Akan mengembalikan apa yang dia ambil dari kita dalam waktu seminggu. Apa yang menjadi milik kita, adalah milik kita. Tidak ada yang bisa diambil dari kita. Hades sangat percaya selama dia mendapatkan cinta di kota jatuh dan menyambut jenderal yang maha kuasa. Dia pasti bisa berjanji jenderal untuk berpihak padanya. Ketika itu terjadi, kerinduan dengan Zeke Williams akan menjadi permainan anak-anak. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memiliki peluang melawan senjata negara. Gavin senang dengan keyakinan yang bisa dia dengar dari suara pria lain. Pada saat yang sama, kekaguman membengkak dalam dirinya. Tidak heran dia disebut Hades. Karisma seperti itu, apalagi Zeke Williams, seorang pria yang sangat menderita, tidak penting di matanya. Benar-benar bajingan. Melirik saat itu, Hades menyatakan, debu seharusnya sudah mengendap sekarang. Eclipse berdiri dan berjalan menuju jendela, mengintip keluar. Dia berkomentar, mata-mata sudah kembali. Senyum tersungging di bibir Hades. Saya harap berita yang dia bawa tidak akan mengecewakan saya. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan di pintu dan suara Spi berseru, Tuan, ini saya. Eclipse menjawab, masuk. Pintu terbuka tapi Spi tidak masuk. Dia tidak memiliki hak. Dalam suasana hati yang langka dan baik, Hades memerintahkan, masuklah. Terkejut, Spi dengan hati-hati memasuki kantor. Laporkan, apakah Williams menyerahkan cinta di kota yang jatuh? Hades bertanya. Spi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, tidak. Hah. Jari Hades berkedut dan berkerut ke dalam. Bagaimana mungkin? Saya yakin saya telah meneliti keluarga Daniel Hinton secara menyeluruh. Dari apa yang saya temukan, dia akan rela menyetujui apapun selama ibunya tidak tergerak, bahkan menyerahkan nyawanya sendiri. Kota jatuh lebih penting daripada nyawanya. Tuan, bukan hanya keluarga Hinton yang tidak mengasingkan ibu Daniel Hinton dari Hinton Hollow, tetapi mereka juga menguburkannya di peta pertama. Di depan leluhur pertama keluarga Hinton. Apa? Tatapan tajam Hades dan Eclipse membuat lubang di tubuh Spi. Intel ini terlalu palsu untuk menjadi kenyataan. Tidak mungkin keluarga Hinton akan menguburkan orang di luar di plot pertama. Apakah Spi mencoba mempermainkan mereka? Itu juga tidak mungkin. Dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Hades menuntut. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan semuanya. Ternyata penyelamat jenderal yang maha kuasa itu sebenarnya adalah Ibu Daniel. Dengan hubungan ini, tentu saja keluarga Hinton tidak akan berani menganiaya abunya. Eclipse dan Hades saling bertukar pandang. Tubuh mereka tegang. Bagaimana hal-hal bisa menjadi kebetulan seperti itu? Tapi bukan itu intinya. Lebih penting lagi, Hades kalah dari Williams. Lagi, dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia merasakan kekalahan. Namun baru-baru ini,
Berkali-kali, dia terus kalah dari Williams. Itu adalah pemikiran yang menghancurkan. Eclipse tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak masuk akal betapa beruntungnya orang ini. Gavin hampir mengalami kehancuran mental. Hades adalah sosok yang dia pandang sebagai pria yang tak terkalahkan. Seorang legenda. Tetapi bahkan dia kalah melawan Williams. Dan tidak hanya sekali. Bahkan jika dia tidak bisa menangani Williams, maka Gavin membuat musuh dari pria itu pada dasarnya akan menanyakan masalah. Masih belum mau menyerah. Dia menghibur Hades. Tuan, orang itu hanya beruntung. Hades memotongnya dengan kasar. Keberuntungan adalah kekuatan dalam dirinya sendiri. Gavin menutup mulutnya. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Apa yang dia maksud dengan itu? Hampir terdengar seperti dia memuji Williams. Jangan bilang dia ingin memenangkannya. Pak, Anda tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Gavin hampir memohon pada pria itu. Keluar dari sini untuk saat ini. Aku perlu memikirkan semuanya dan membuat rencana baru. Tapi, Hades meliriknya untuk terakhir kalinya. Dengan tajam berkata, kamu bisa pergi sekarang. Mengundurkan diri. Gavin tidak punya pilihan selain pergi. Spi mengambil kesempatan untuk menegaskan keluar mengejarnya. Saat mereka pergi, Hades tertawa bahak, menarik. Pria itu semakin menarik dari hari ke hari. Eclipse tampak bingung saat dia menatap pria lain. Hades, apa yang kamu tertawakan? Aku betapa bodohnya dan piciknya kita. Apa maksudmu? Dia bahkan lebih tersesat sekarang. Hades menyatakan, ingat apa komentar kami tentang Zeke Williams? Nekat, arogan, berbakat tapi angkuh. Hades mengangguk. Sekarang digambarkan dia banyak akal dan berani. Dia tipe orang yang sempurna untuk bekerja di dunia bawah. Gerhana tercengang. Dia belum pernah mendengar Hades memuji seseorang yang begitu tinggi sebelumnya. Terutama bukan seseorang yang begitu muda. Dia bertanya, jadi, apa rencanamu selanjutnya? Hades teringat beberapa saat ketika dia memikirkan pertanyaan itu. Akhirnya, dia menjawab, saya rasa kita berdua tidak akan cukup untuk membuat rencana kita berhasil. Terkejut, Eclipse berkata, tunggu, jadi maksudmu mengundangnya untuk bergabung dengan kami dalam rencana itu? Itu benar, Eclipse tersentak dan menjawab. Saya akui dia sepertinya memiliki beberapa bakat tetapi apakah itu cukup untuk berdiri di samping kita? Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda dan saya. Tapi Anda tidak boleh lupa bahwa dia masih muda dan memiliki potensi. Selama kami memberikan sedikit dukungan, saya yakin dia bisa memainkan peran integral dalam rencana kami. Jelas Hades. Karena kamu sepertinya sangat percaya diri. Kurasa aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Eclipse mengangguk setuju. Bagus. Kalau begitu kita harus bertanya datang untuk bicara. Masalah ini sangat penting dan harus dibahas secara langsung. Dengan mengatakan itu, Hades mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Williams. Panggilan tersambung dalam beberapa dering. Suara Zeke terdengar melalui telepon. Siapa ini? Memutuskan kejujuran adalah kebijakan terbaik dalam kasus ini. Hades menjawab. Nama keluarga saya Yate. Tapi semua orang memanggil saya Hades. Kejutan bocor melalui suaranya saat dia bertanya. Hades dari ibu kota. Ya, jika kamu Hades, maka aku Zeus. Zeke menutup telepon. Eclipse dan Hades saling menatap sejenak. Tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Sepertinya dia tidak percaya Anda akan menemukannya secara pribadi. Komentar Eclipse. Ya, Hades mengangguk. Sepertinya kita sendiri yang harus mengunjunginya. Pria lain juga mengangguk. Oke, ayo pergi. Menurutmu bagaimana dia akan bereaksi ketika dia tahu kita ingin dia menjadi salah satu dari kita yang setara? Hades menjawab dengan percaya diri. Dia mungkin akan merasa malu dengan inferioritasnya dan berpikir dia tidak punya hak untuk bergaul dengan kita. Di sisi lain, Zeke melemparkan ponselnya ke kursi penumpang di sebelahnya. Sebuah dengungan keluar dari ciuman saat dia berciuman. Seolah-olah kalian berdua memiliki hak untuk berkeliaran di sekitarku. Dia memilih supermarket secara acak dan pergi untuk membeli beberapa hadiah sebelum mengemudi menuju Whiteridge. Dalam waktu singkat, dia tiba di tempat tujuannya. Dia tidak terburu-buru untuk sampai ke proyek pengembangan tujuan wisata di Whiteridge. Tidak, dia di sini untuk mengunjungi orang tua baptisnya. Penuh dengan hadiahnya, dia melangkah ke dalam halaman hanya untuk berhenti kaget melihat pemandangan di depannya.
Halamannya berantakan, dengan pot bunga yang pecah dan kaca dari jendela yang pecah berserakan di tanah. Bahkan 2 ayam di kandang telah dipenggal. Darah mereka berceceran di dinding. Kemarahan menyala di Zeke. Brengsek, siapa yang berani melakukan ini? Dia sudah menunjukkan kehebatannya ketika dia mendapatkan proyek White Ridge. Namun beberapa bajingan masih punya nyali untuk mengejar orang tua baptisnya. Detak jantungnya semakin cepat. Ia menarik masuk ke dalam rumah. Bagian dalamnya bahkan lebih hancur daripada bagian luarnya. Panci, wajan, peralatan makan, semuanya telah dibuang ke lantai. Dan beberapa perabotan telah terbalik. Dia melihat Kyle dan Olivia sedang sibuk membersihkan kamar. Ada luka di pipi Olivia dan darah segar masih menetes perlahan. Melihat hal ini saja membuat hati Zeke melilit kesakitan dan hadiah jatuh dari jari-jarinya yang tiba-tiba mati rasa. Suara hadiah yang jatuh ke lantai mengejutkan pasangan tua itu dan mereka tersentak kaget. Kegelisahan mereka melihat bahwa itu adalah Zeke terlihat jelas. Kyle buru-buru maju untuk menyambutnya. Berkata, Zeke, kenapa kamu tidak menelepon dulu untuk memberitahu kami bahwa kamu akan datang? Kami akan membuatkan makan malam untukmu. Duduk. Duduk. Olivia memaksakan membawakan kursi untuknya. Menggunakan kesempatan ini untuk diam-diam menyeka darah di pipinya dengan handuk. Zeke meraihnya dan dengan lembut menyeka sisa darah dengan handuk bersih. Bu, beritahu aku siapa yang melakukan ini. Kyle menjawab dengan cepat. Bukan apa-apa. Zeke, repotkan dengan ini. Ini hanya konflik antara tetangga. Sesuatu yang sangat umum di sekitar bagian ini. Jangan khawatir. Ayah tuamu yang tersayang memberi mereka lebih dari yang mereka harapkan. Mereka pasti 1000 kali lebih buruk dari kita. Hahaha. Zeke bisa melihat melalui akting mengerikan ayah baptisnya. Dia menghela napas. Setuju, ayah. Bu, katakan saja yang sebenarnya. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya bukan pria yang sama seperti sebelumnya. Saya memiliki kemampuan untuk melakukan segalanya untuk kalian sekarang. Kyle memandang istrinya, yang menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak ingin dia mengatakan yang sebenarnya. Menepuk bahu pria yang lebih muda. Kyle mendesak. Oh, Zeke. Aku tahu kamu ingin membalas dendam kepada kami. Tapi, lupakan saja. Oke. Mereka memiliki ikatan dengan mafia. Aku tahu kamu para pebisnis paling takut terlibat dengan mereka. Kami tidak bisa membiarkan ini mempengaruhi bisnis Anda. Itu tidak menambah. Jangan terlalu mengawasi. Oke. Mereka tidak akan berani berbuat banyak kepada kami. Tidak mungkin Zeke menyerah pada hal itu. Dia terus mendesak mereka untuk mendapatkan informasi. Tetapi mereka diam-diam seperti kerang. Pada akhirnya, dia menyerah. Setidaknya untuk saat ini. Sambil meletakkan hadiahnya di atas meja. Dia bertanya, Ayah, Bu, di mana Sofia? Kyle menyela. Dia ada di lokasi pengembangan untuk proyek itu. Zeke mengangguk terima kasih. Oke. Kalau begitu aku akan ke sana. Dia meninggalkan rumah tetapi tidak segera berangkat ke lokasi proyek. Sebaliknya, dia berkeliaran sampai dia menemukan sekelompok lelaki tua keluar menikmati matahari. Dia memberi mereka masing-masing sebatang rokok, yang dengan senang hati mereka terima dengan kedua tangan. Senyum lebar dan menawan menghiasi wajah mereka. Setelah berdiskusi dengan ramah tentang hal-hal acak untuk waktu sementara, dia langsung ke intinya. Tuan, apakah Anda tahu siapa yang menyebabkan masalah di rumah saya hari ini? Para pria saling melirik dengan gelisah. Akhirnya, salah satu dari mereka menasihati. Zeke, Kyle melarang kami memberitahu Anda apapun. Jadi saya sarankan Anda berhenti bertanya. Tidak ada gunanya Anda mengetahui begitu banyak. Tidak ingin membuang-buang napas. Dia memutuskan untuk mencoba taktik lain. Mengeluarkan 2 bundel uang tunai dari mobilnya. Dia melambai pada orang-orang itu. Orang pertama yang memberitahuku siapa itu mendapatkan semua ini. Cahaya serakah memasuki mata para pria ketika mereka melihat berapa banyak uang itu. Aku tahu siapa itu. Seorang pria dengan rambut keriting berteriak. Itu Haun. Hampir seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Zeke dipenuhi. Haun. Tidak pernah mendengar tentang dia. Siapa dia? Orang tua lain mengangkat tangan. Dia tiran lokal dan selalu menghina kita sebagai orang miskin. Namun, dia memiliki seseorang yang lebih kuat mendukungnya. Jadi tidak ada yang berani melakukan apapun terhadapnya. Kita hanya bisa menderita dalam diam.
Zeke terdiam. Meskipun dia sudah menunjuk Darren untuk mengambil alih dunia bawah di Riverdale, sebagian besar wilayah itu ada di kota itu sendiri. Tempat-tempat terpencil seperti White Ridge tidak sepadan dengan waktu untuk mengambil alih. Zeke melanjutkan pertanyaannya. Mengapa mereka datang ke rumahku? Kurasa itu ada hubungannya dengan Sofia. Aku juga tidak terlalu jelas kenapa. Oh tidak. Sofia. Zeke melompat berdiri dan berlari menuju mobilnya. Ada kemungkinan nyata bahwa Sofia dalam bahaya sekarang. Sofia dulunya adalah wanita sederhana dengan tidak banyak uang. Sekarang dia tiba-tiba mendapatkan begitu banyak kekayaan. Tidak ada keraguan bahwa orang akan mengingini kekayaannya. Zeke mengemudi dengan kecepatan yang dia berani dan berada di lokasi proyek dalam beberapa saat. Yang mengejutkannya, bahkan tidak ada satupun penjaga keamanan di gerbang. Di dalam lokasi konstruksi sepi, jelas bahwa pekerjaan telah berhenti sejak lama. Di sana-sini, dia bahkan bisa melihat tanda-tanda gangguan. Anjing sialan itu pasti sudah datang dan pergi. Menyatukan satu pandangan terakhir. Mengakhirinya akhirnya mendarat di ruang konferensi. Dia bisa mendengar suara-suara yang datang dari dalam. Dia berjalan mendekat dan mengintip melalui jendela. Seperti yang dia duga, Sofia dan tim manajemen tingkat atas lainnya ada di dalam ruangan. Rambutnya agak basah dan dia mengira dia tidak punya waktu untuk mengeringkannya setelah mencucinya. Itu membuatnya tampak agak kuyu dan tidak terawat. Tim manajemen sepertinya sedang berdiskusi panas tentang sesuatu. Zeke membuat tindakan selanjutnya dan akhirnya memutuskan untuk menonton bagaimana keadaannya dari luar jendela. Sofia memukul meja sambil berteriak, "Diam! Semuanya! Harap diam. Proyek sejauh ini berjalan lancar. Mengapa kalian semua tiba-tiba gagal sendiri? Jika Anda tidak puas dengan gaji, Anda dapat membawa dan kami bisa mencapai kesepakatan. Proyek ini akan segera selesai. Jika Anda berhenti sekarang, termasuk itu akan menyia-nyiakan semua upaya yang telah Anda lakukan untuk proyek tersebut. Bagaimana Anda bisa hidup dengan itu?" Beberapa orang yang hadir menundukkan kepala karena malu sementara yang lain tampak gembira atas kemalangannya. "Kalum, kalian semua harus tahu mengapa kami membatalkan diri. Dengan Hound datang untuk menimbulkan masalah setiap beberapa hari, tidak mungkin kami dapat melanjutkan pembangunan. Tindakannya menjamin keselamatan kami. Kami tidak dapat membuang hidup kita untuk sedikit uang ini. Saya pikir Anda mungkin harus memberi gigi uang perlindungan. Wilayahnya mencakup seluruh Southside Precinct. Bahkan Hound pun takut padanya. Pikirkan tentang itu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membayar biaya perlindungan dan gigi akan memastikan tidak ada lagi masalah yang menimpa kita. Ini adalah investasi yang layak jika Anda bertanya kepada saya." Sofia memprotes. Tapi syaratnya terlalu banyak. 51% saham perusahaan ini setidaknya bernilai 500 juta. Namun dia ingin mendapatkannya hanya dengan 10 juta. Itu hanya menjangkau jalan raya. Selain itu, perusahaan ini milik Zeke. Saya tidak bisa membuat keputusan ini untuknya. Wanita yang keras kepala. Seorang pria bergigi tegap melangkah keluar dari kerumunan. Itu adalah gigi. Mes. Kalum. Saya rasa Anda tidak sepenuhnya menyadari masalahnya. Saat ini, pasukan dunia bawah di Riverdale memiliki bos baru. Jadi keadaan masih sedikit sibuk. Hound datang ke sini untuk membuat perjanjian hanya pada awalnya. Saya yakinkan Anda, semakin banyak orang akan berada di sini untuk menyebabkan gangguan di masa depan. Ketika itu terjadi, Anda tidak hanya akan kehilangan 51% saham Anda akan kehilangan segalanya. Satu-satunya yang bisa melindungimu sekarang adalah aku. Ada teriakan ketika semua orang mencoba membujuknya untuk melakukan apa yang dia katakan. Akhirnya muak dengan mereka. Sofia berteriak, "Cukup. Berhenti bicara. Zeke mempercayakan proyek ini kepada saya dan sementara saya mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Saya yakin tidak bisa membiarkan dia kehilangan uang. Pernah terjadi atas mayatku." Itu membuat Tit kesal dan dia menggeram. "Zeke, maksudmu anak baptis yang diterima ayahmu? Hah, dia hanyalah orang kaya baru. Aku penguasa sejati tempat ini. Dia bukan siapa-siapa di hadapanku. Jika dia ada di sini, aku yakin dia akan memohon padaku untuk menerima saham itu." "Diam," Sofia mendesis. "Zeke adalah pria berbakat yang ditakdirkan untuk hal-hal besar. Kau bahkan tidak punya hak untuk menyebut namanya." Senyum tersungging di bibir Zeke ketika dia mendengar kata-kata Sofia.
Salah satu hal paling beruntung yang bisa dimiliki seseorang adalah seorang saudara yang bersedia membela mereka. Meskipun dalam kasus mereka, dia jauh lebih kuat darinya. Meski begitu, dia mengapresiasi sentimen tersebut. Gigi tertawa angkuh, berbakat dan ditakdirkan untuk hal-hal besar. Lelucon yang luar biasa. Dia hanya seorang petani yang beruntung. Aku memberi satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan menyerahkan 51% saham atau tidak? Tidak pernah. Baiklah, aku mengagumi keberanianmu. Gigi mencibir dan mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Haun. Haun, sepertinya Mes Kalum lebih dari mampu menjaga dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan perlindunganku. Itu sebabnya aku memberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Itu bukan urusanku sekarang. Dimengerti. Jawab Haun. Beberapa saat kemudian, beberapa van dibebankan ke situs konstruksi dan sekelompok orang keluar dari kendaraan. Mereka mulai menghancurkan dan memecah segala sesuatu yang bisa mereka lihat. Karena cemas, Sofia menarik diri dan menghentikan mereka, yang membuatnya frustrasi. Stafnya langsung mengelilinginya dan menghalanginya untuk pergi. Nona Kalum, tolong tanda tangani surat pengunduran diri kami. Kau telah melihat betapa mengerikannya hal itu dengan mata kepalamu sendiri. Ada kemungkinan nyata bahwa kita bisa berdetak sampai mati kapan saja oleh anak buah Haun. Ayo Bu Kalum, dengarkan saran kami agar kami semua bisa mempertahankan pekerjaan kami. Ya, beri mereka bagiannya sekarang sebelum terlambat. Sofia menggertakkan giginya dengan marah. Dia tahu bahwa Tit dengan sengaja merencanakan semua ini. Menggali teleponnya, dia berkata, saya akan menelepon polisi. Saya benar-benar ragu orang-orang ini kebal hukum. Sebelum dia bisa memutar nomor itu, teh panas memercik ke wajah dan rambutnya. Dia menjerit kesakitan karena cairan panasnya dan mengangkat tangannya untuk menyekanya. Untungnya, tehnya tidak cukup panas untuk membakarnya, tapi masih menyebabkan kulitnya memerah. Tit, pelaku di balik serangan itu, mengirimkan dan membual. Kamu hanya harus melakukan hal-hal yang sulit. Kamu ingin melaporkan kami ke polisi. Direktur Biro Keamanan Umum adalah pamanku. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Dari luar jendela, hati Zeke mengepal kesakitan. Baru kemudian dia mengerti bahwa rambut Sofia basah sebelumnya bukan karena dia baru saja mencucinya, tetapi karena Gigi telah menyiramnya dengan air. Sekarang, dia telah melakukannya untuk kedua kalinya, tetapi dengan teh panas. Gigi harus mati. Zeke menendang pintu hingga terbuka dengan keras dan masuk. Melihat itu adalah Zeke. Sofia panik. Zeke, kenapa kamu di sini? Kamu harus pulang dulu. Aku akan segera kembali. Zeke mendekatinya dan dengan hati-hati menyeka cairan dari wajahnya. Sofia, kenapa kamu tidak meneleponku ketika kamu mengalami kesulitan? Dia tidak tahu harus berkata apa. Tit berbicara dengan dingin. Kamu adalah saudara laki-lakinya yang tiba-tiba menjadi kaya. Hah, kamu tidak terlihat banyak. Sekarang, saya ingin membuat kesepakatan bisnis dengan Anda. Memukul, Zeke telah melakukan backhand terhadap Gigi. Kekuatan di balik tindakan itu membuat yang terakhir berputar dalam lingkaran sebelum dia terbanting ke tanah dengan keras. Dia memuntahkan beberapa darah dan beberapa gigi. Semua orang memperhatikan Zeke dengan mata lebar dan ketakutan. Pikiran yang sama mengalir di benak mereka. Orang ini pasti daging mati. Beraninya dia memukul Gigi. Wajah Sofia memerah dan dia buru-buru memohon padanya. Zeke, tolong jangan diposting. Dia menjawab. Sofia, kamu hanya perlu duduk dan menonton pertunjukan. Aku akan menangani semuanya dari sini. Gigi menunduk berdiri. Matanya merah saat dia berteriak. Brengsek. Mati. Bajingan. Dengan itu, Tit melesat ke arah Zeke dengan terangkat. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.